الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli ummatihi man ittaba hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiras shaimin, salah satu surat yang sangat-sangat populer dan masyhur, bahkan mungkin kita hafalkan, adalah surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Surat ini adalah surat yang istimewa. Ayat-ayatnya indah, tata bahasanya menarik, dan tentunya yang paling menarik adalah pengulangan-pengulangan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang kau dustakan. 31 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Sebagian mungkin mengatakan bahwa pengulangan ini kenapa kok berulang-ulang? Cukup satu kali dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kok sampai harus 31 kali? Ulama radhiyallahu anhum menjelaskan tentang apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi pertanyaan-pertanyaan ini. Dan rupanya setiap pertanyaan punya makna dan butuh jawaban yang berbeda-beda dari setiap ayat yang datang sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat terbesar, ketika Allah mengatakan bahwa liman khafa maqama rabbih jannatan, bahwa orang yang takut, yang punya sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sifat khaufnya menjadi karakter dan kemudian teraktualisasikan khaufnya itu dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka dua surga. Surga yang sangat istimewa tentunya, yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat-nikmat yang tidak bisa dibayangkan dan bahkan tidak pernah terbesit. Gambaran awalnya saja atau gambaran ringannya saja Allah Subhanahu wa taala dalam penjelasan ayat-ayatnya di bawahnya mengatakan batainuha min istabraq, bahwa dipan-dipan, permadani dan kasur-kasur yang disiapkan, bahan dalamnya saja itu terbuat dari istabraq, kain sutra yang terbaik. Itu dalamnya. Bagaimana luarnya? Bagaimana kulitnya, bagaimana kelembutannya, itu menjadi gambaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat ini apakah mungkin kalian dustakan? Kemudian Allah juga menjelaskan tentang itu nikmat di akhirat. Ada nikmat kehidupan di dunia ini dengan segala fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah meninggikan langit dan Allah menetapkan keadilan. Langit tanpa tiang Allah Subhanahu wa taala pancangkan. Pernahkah kita membayangkan bahwa siapa yang menahan langit ini, kenapa tidak jatuh menimpa kita? Kenapa langit kok tinggi berada di atas dengan bintang-bintang dan matahari yang begitu panas di siang hari? Siapa yang menahan, kenapa tidak mendekat berjarak sekitar 1 meter di atas kepala kita misalnya? Kenapa langit tidak runtuh? Berat sekali dia menahan beban di atas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Ketika Allah mengatakan bahwa kita diberikan nikmat, ada lautan yang lautnya, yang airnya asin. Ada air yang airnya tawar bisa diminum. Ikan di laut yang asin berbeda dengan ikan yang berada di laut yang tawar. Masing-masing punya partikel, masing-masing punya
ketentuan masing-masing, punya peraturan dan undang-undang masing-masing. Mereka dua sungai, antara sungai dengan laut tidak saling kemudian bertemu dan merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Ini nikmat-nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di setiap ayat-ayat dalam surat Ar-Rahman. Semakin kita mengingat bahwa Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Dan tentunya segala fasilitas kenikmatan ini bisa kita nikmati dan kita cicipi ketika kita mendapatkan jatah kehidupan. Ketika kita sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Ar-Rahman mengatakan, "Khalaqal insan." Allah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, kita bisa mencari kehidupan, kita bisa berta'amul, bermuamalah, berinteraksi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat penglihatan, nikmat perasaan, nikmat panca indera, berhakkah, pantaskah nikmat yang besar dan agung ini kita lalai untuk mensyukurinya? Khalaqal insan. Nikmat kehidupan adalah nikmat yang terbesar. Rasa-rasanya apa yang kita kerjakan daripada amalan-amalan tidak pernah akan bisa mencukupi daripada membayar kesyukuran kita kepada Allah. Tapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika mengatakan Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Allamal Qur'an, Khalaqal insana 'allamahul bayan. Susunannya, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kemanusiaan adalah Al-Qur'an. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, mengajarkan kepada kita Al-Qur'an. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Kalau kita mau pakai logika kita, seharusnya Allah Maha Pemurah, Allah menciptakan manusia dan mengajarkan mereka Al-Qur'an. Karena tidak mungkin kita belajar, tidak mungkin kita memahami kalau kita belum dihidupkan, kalau kita dalam keadaan mati. Tapi kenapa kok Allah Maha Pemurah, Allah mengajarkan Al-Quran, dan Allah menciptakan manusia? Kenapa kok terkesan terbalik? Ulama menjelaskan radhiyallahu anhum jami'an bahwa dalam susunan surat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak belajar Al-Quran sebenarnya dia belum dihidupkan. Sebenarnya dia adalah bangkai yang berjalan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Bahwa Al-Quran adalah ruh, ibarat ikan. Ketika dikeluarkan dari air, maka dia akan mati. Semakin dia didekatkan kepada air, semakin dia mendapatkan ruh. Dan semakin dia mendapatkan kehidupan. Begitu juga dengan manusia. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita akrab dengan Al-Quran, maka semakin besar jatah kehidupan kita. Semakin indah perasaan kita. Jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pelajaran yang ingin kita garis bawahi. Pernahkah kita merasa bahwa Al-Quran itu adalah kenikmatan terbesar? Ini berbicara tentang rasa. Karena Al-Quran sejatinya adalah Ma'dubatur Rahman. Dia adalah hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya rasa indah yang tidak bisa dibahasakan. Maka harapan terbesar kita di bulan suci Ramadan, bagaimana bulan suci Ramadan kita maksimalkan, kita tingkatkan intensitas kita dalam berquran. Karena Ramadan bulan turunnya Al-Quran, dan kita mencari di dalam bulan suci Ramadan ada kenikmatan-kenikmatan ketika kita dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah anugerah dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kemanusiaan. Maka hal min musyammirin, siapkah kita untuk menikmati dan mencicipi Ma'dubatur Rahman? Barakallahu fikum. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.